Tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada kebahagiaan yang abadi, kecuali bagi yang bisa bersyukur selamanya ia akan hidup bahagia. Kita berdoa. Bapa di surga, sumber segala berkat, sumber keselamatan kami bersyukur ya Bapa boleh kembali menikmati sapaan firman Tuhan lewat renungan pada pagi hari ini, untuk memberikan kekuatan baru bagi kami di dalam melakukan seluruh aktivitas kami. Perbaharuilah hidup kami ya Bapa, agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami dan selalu merasakan kasih karunia-Mu, sehingga kami Tuhan menikmati kedekatan bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 107 ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur adalah cara kita memuji Tuhan. Termasuk juga memotivasi diri kita sendiri untuk bisa lebih baik ke depannya dan tidak selalu mengeluh dalam hidup kita. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang berisi tentang perkataan bersyukur. Tentunya memberi kita energi positif untuk menjalani hidup kita. Dalam Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 20 dijelaskan bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus akan senantiasa mengucap syukur dengan menyanyikan puji-pujian dan bermazmur. Roh Kudus yang hidup dalam diri kita akan selalu memberikan sukacita sorgawi sehingga kita dikumpulkan, dimampukan untuk mengucap syukur setiap hari. Ada begitu banyak alasan kita untuk bersyukur. Pemazmur mengajak umat tebusan untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena Allah telah menebus umatnya dari perbudakan kepada orang-orang merdeka, bahkan umat tebusan sudah ditebus olehnya dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Mazmur 107 ini adalah sebuah nyanyian yang berupaya mengoreksi pemikiran orang-orang yang malas atau enggan bersyukur. Bersyukur adalah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan.
karena kita sadar bahwa semua yang kita dapatkan asalnya adalah dari Tuhan. Bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun, kita punya banyak alasan untuk bersyukur. Demikian juga di dalam kondisi sakit sekalipun, layaknya kita mencari sekecil apapun untuk bisa menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui pemazmur ini, mari kita rasakan, kita nikmati, kita alami kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan seperti yang dialami bangsa Israel pada masa itu. Kita harus menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu bersifat permanen, bukan temporer. Kasih setia Tuhan itu tetap, bukan sementara. Kasih-Nya di dalam hidup kita itu bertahan lama, tidak dangkal atau cepat berlalu. Bahkan kasih-Nya itu adalah kasih yang membawa damai sejahtera kepada setiap umat. Untuk itu, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan Tuhan haruslah selaras dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bersyukur lawan katanya adalah mengeluh. Banyak orang yang kurang menikmati rasa bersyukur. Berkat-berkat yang sudah diterimanya tidak pernah dirasakan bahwa itu berasal dari Tuhan. Di dalam kehidupannya selalu mengeluh. Setiap hari dia selalu mencari alasan untuk mengeluh dengan segala kekurangan. Bapak Ibu coba kita bayangkan, seandainya bangsa Israel pada masa itu tidak tahu bersyukur, maka mereka tidak akan pernah merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Ada banyak faktor yang membuat kita tidak bisa bersyukur. Pertama, kurangnya membiasakan diri untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tidak mau mencari apa sebenarnya karunia Tuhan yang sudah kita terima dalam satu hari masa hidup kita. Kita kurang menikmati kedahsyatan dan keajaiban perbuatan Tuhan sebab tidak mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Bisa jadi juga karena kita sedang tertekan, sedang gelisah, sedang tawar hati, sedang mempunyai problem yang berat, sehingga kita gagal menikmati kasih karunia Tuhan dan banyak lagi faktor-faktor lainnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari ingatlah, selalulah kita bersyukur. Sebab tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan dan melayani Tuhan agar terwujud rencana mulia Allah bagi umat ciptaannya. Sebab perbuatan-perbuatannya ajaib di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan suara Tuhan. Bahwa layaklah kami sebagai umat tebusan-Mu bersyukur untuk segala sesuatu yang kami terima. Baik di dalam suka, di dalam duka cita, di dalam sakit penyakit. Kami harus mencari kebahagiaan dan rasa syukur itu sehingga kami tetap di dalam naungan tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga, saudara-saudara, sahabat, teman kami, bahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini mengalami kekurangan bersukacita atau bersyukur karena begitu banyak persoalan hidup, sakit penyakit, dan masalah-masalah.
Mari Tuhan, Engkau hadir ke dalam hati dan pribadi lepas pribadi, agar setiap orang datang berlutut kepadamu, mengucapkan syukur melalui doa, sehingga Tuhan terus bekerja, memberikan damai sejahtera, sebab perbuatan-perbuatan-Mu sungguh ajaib di dalam hidup kami. Terpuji namamu ya Bapa, berkatilah kami di dalam melakukan seluruh aktivitas kami dari pagi sampai malam hari. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.